Perkenalkan, saya Kartika dari kelas 8 Ibnu Batutoh akan menyimpulkan tentang pelajaran PJOK yang selama Kartika pelajari di kelas 8 ini, mulai dari bab 1 sampai bab 10. Bab pertama itu membahas tentang bola besar. Nah, bola besar itu contohnya ada sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, kita bahas dulu dari sepak bola. Sepak bola itu, permainan sepak bola ini bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Nah, variasi gerak dalam sepak bola ada beberapa. Contohnya ada menendang atau mengumpan, menghentikan, mengiring, menyundul, melempar, dan menjaga gawang. Itu ada 6 variasi gerak dalam sepak bola. Dua ini ada bola voli. Bola voli ini memiliki beberapa gerak spesifik. Yang pertama itu ada gerakan servis, yang kedua gerak mengumpan atau passing, yang ketiga ada smash atau spike, yang keempat ada bendungan atau block. Nah, bola voli dibagi menjadi 2 regu. Satu regunya itu berisi 4-6 orang siswa. Ukuran umum lapangan bola voli itu 9 kali 18 meter. Juga ada bola basket. Bola basket diciptakan oleh Dr. James Naismith, guru olahraga asal Kanada pada tahun 1891. Gerak spesifik dalam permainan bola basket ini ada yang pertama ada melempar, yang kedua ada menangkap, yang ketiga ada mengiring, yang keempat ada menembak bola kering, dan yang kelima ada merebound bola. Nah, bola basket dibagi menjadi 2 regu atau 2 tim. Nah, satu regunya itu berisi 5 orang. Nah, bab ketiga ini menjelaskan tentang kasti, bulu tangkis, dan juga tenis meja. Pertama nih ada kasti. Kasti itu sama kayak permainan softball, diciptakan oleh George Hancock di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1887. Nah, gerak spesifik dalam permainan bola kasti yang pertama ada melempar, menangkap, dan juga yang ketiga ada memukul. Nah, permainan bola kasti dibagi menjadi 2 regu. Satu regunya itu berisi 12 orang dan 3 cadangan. Setiap orang memiliki hak pukulan 1, kecuali pembebas. Kalau pembebas itu memiliki 3 kali hak pukulan. Waktu yang diperlukan dalam permainan bola kasti adalah 2 kali 20 menit. Kedua ada bulu tangkis. Bulu tangkis memiliki beberapa gerak spesifik. Yang pertama ada memegang raket. Yang kedua ada posisi berdiri atau stance. Yang ketiga ada gerakan kaki atau footwork ya. Yang keempat ada service, yang kelima ada pukulan atau stroke, yang keenam ada smash. Dan permainan bulu tangkis ini jadi beberapa jenis kalau nggak salah, yaitu tunggal putra atau tunggal putri, jadi 1 lawan 1. Terus ada ganda putra lawan atau ganda putri, yaitu 2 lawan 2, dan campuran cewek cowok gitu. Terus posisi memegang raketnya ini ada dua jenis, yaitu backhand dan shakehand. Tiga ada tenis meja. Tenis meja ini memiliki beberapa gerakan spesifik. Yang pertama itu ada variasi memegang bat, itu ada 2 variasinya, yaitu shake hand seperti berjabat tangan atau enggak pen hold grip atau kayak megang pena. Nah, yang kedua ini ada posisi berdiri atau stance. Yang ketiga ada gerakan kaki atau footwork. Yang keempat ada service forehand atau backhand. Yang kelima ada pukulan forehand atau backhand. Dan yang keenam itu pukulan smash. Nah, dalam permainan tenis meja ini bisa mainnya tunggal kalau nggak main ganda. Jadi satu set permainan ini nilainya 21. Nah, di bab ketiga ini judulnya tuh tentang atletik. Nah, atletik tuh contohnya di jalan cepat, lari jarak pendek, dan ada tolak peluru. Pertama itu ada jalan cepat. Jalan cepat memiliki beberapa gerak spesifik. Yang pertama ada gerak start, yang kedua ada gerak jalan, dan yang ketiga ada gerakan finish. Nah, variasi gerak memasuki garis finish secara berkelompok. Pada saat terdengar aba-aba bersedia, semua peserta berjalan menuju garis start, jadi berdiri di belakang garis start. Saat terdengar aba-aba ya, semua peserta langkahkan kaki menuju titik B sebagai garis finish. Ketika masuki garis finish, berusahalah berjalan dengan kecepatan penuh untuk mendahului peserta yang lain. Kedua adalah lari jarak pendek. Jadi gerakan spesifik dalam lari jarak pendek ini ada yang pertama itu start awal, yang kedua itu tumpuan kaki, yang ketiga ada ayunan lengan yang kuat, yang keempat ada gerakan tungkai panjang, yang kelima ada memasuki garis finish. Ketiga ada lompat jauh. Keberhasilan pelompat dalam melompat jauh ditentukan oleh hasil kecepatan dalam awalan yang dipadukan dengan kekuatan kaki saat menolak. Jadi tergantung saat kita menolak tuh, saat kita awalan tuh kecepatan itu dipadukan saat kaki kita menolak. Jadi apanya tuh lompatnya, seberapa jauh. Yang keempat ada tolak peluru. Tolak peluru memiliki beberapa gerak spesifik. Yang pertama itu ada memegang peluru. Memegang pelurunya tuh gimana caranya gitu. Yang kedua tuh ada gerak awalan, yang ketiga ada menolak peluru, yang keempat ada gerak lanjutan. Keempat itu tentang Pancasilat. Pancasilat ini organisasi Pencaksilat Indonesia atau disebut dengan IPSI. Nah, ada beberapa
variasi gerak spesifik dalam Pencaksilat. Yang pertama itu ada kuda-kuda. Ada kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang. Terus yang kedua ada pola langkah. Yang ketiga ada gerak pukulan. Yang keempat ada gerak tendangan. Itu membahas tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, unsur-unsur kebugaran jasmani itu apa aja sih? Yang pertama itu daya tahan terhadap penyakit. Yang kedua, kekuatan dan daya tahan otot. Yang ketiga, daya tahan jantung. Yang keempat itu kelentukan. Yang kelima, kecepatan. Dan yang keenam, keseimbangan. Nah, contoh olahraga untuk kebugaran jasmani yang bisa kita lakukan di rumah yaitu kayak push up, pull up, back up, dan sit up. Itu bisa kita lakukan di rumah. Membahas tentang senam lantai. Senam lantai merupakan senam yang dilakukan di atas matras luas 12 kali 12 meter dengan matras pengaman di sekelilingnya itu 2 meter. Contohnya ada kayang, sikap lilin, dan lain-lain. Bab ke-7 membahas tentang aktivitas gerak berirama atau senam irama. Senam irama merupakan serangkaian gerak yang dipilih dengan cara mengikuti irama musik. Contohnya kayak jalan di tempat, terus kayak intinya kayak senam yang mengikuti irama musiknya gitu. Itu membahas tentang renang. Renang yang Kartika pelajari di kelas 8 itu tentang renang gaya bebas atau bisa disebut dengan crawl. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi badan sepenuhnya menghadap ke permukaan air atau tengkurap dengan kedua tangan mengayun ke depan lalu dibuang ke belakang. Nah, variasi gerak renang ada beberapa, yaitu yang pertama variasi gerak meluncur, variasi gerak kaki, variasi gerak lengan, dan variasi gerak mengambil nafas. Bahas tentang pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu faktornya apa aja sih? Faktornya itu mulai dari faktor keluarga, bisa jadi karena keluarga dia berhubungan homo itu berantakan dan dia kayak melampiaskan diri ke hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas. Terus yang kedua itu faktor lingkungan atau faktor teman. Jadi kayak teman-teman atau lingkungan dia tuh kayak mempengaruhi dia supaya terjerumus ke hal-hal yang emang negatif kayak pergaulan bebas gitu. Terus juga kayak minimnya pengetahuan dia tentang seks bebas, itu juga bisa. Nah, contohnya apa aja contoh pergaulan bebas apa aja sih? Kayak mengkonsumsi nabza atau narkoba, terus mengkonsumsi minuman keras, seks bebas, dan kehidupan malam kita kayak di klub-klub gitu. Terus juga dampaknya apa aja sih? Dampaknya tuh yang pertama itu bakal hamil di luar nikah, misalnya dia melakukan seks bebas, terus dia bakal hamil di luar nikah. Yang kedua itu ada aborsi, pasti kayak setelah hamil misalnya kayak entah orang tuh nggak mau tanggung jawab cowoknya atau gimana, jadi kayak milih aborsi. Dan yang ketiga itu bakal kena penyakit kelamin gitu. Menjaga keselamatan diri di jalan raya itu penting dengan cara itu tidak ugal-ugalan, menaati peraturan lalu lintas, dan memakai helm berstandar SNI ataupun kita memakai sabuk pengaman buat yang memakai mobil. Manfaatnya itu yang pertama kita bisa sampai tujuan dengan selamat, mengurangi kecelakaan lalu lintas, dan mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang ada juga. Kesan dan pesan Kartika selama belajar di kelas 8 ini kayak lebih ngerti aja, soalnya Ustadz Madi emang ngejelasinnya sampai detail-detail dan juga nggak mudah bosan, soalnya kadang di kelas, kadang juga di lapangan kayak bergilir terus juga nggak selamanya praktek juga, kadang ada juga presentasi, kadang ada juga kayak usah jelasin emang detail, apalagi tentang renang sama pergaulan bebas itu emang pas di pergaulan bebas emang sedetail-detailnya ngejelasinnya, soalnya takut anak muridnya terjerumus. Dan juga di kelas 8 nih dulu Kartika juga sempet nggak suka sama volley, tapi semenjak kelas 8 belajar jadi suka, soalnya nggak ada kata nggak bisa sebelum mencoba, saya sering bilang gitu. Terus itu aja sih kesan dan pesannya selama belajar PJOK di kelas 8. I think I'm falling for you.